capek. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah. Hari ini kita akan melakukan petualangan yang sangat seru. Kita akan menyelam jauh ke dalam lautan yang luas, tenang, dan penuh misteri. Airnya berwarna biru kehijauan. Cahaya matahari perlahan memudar, dan di kejauhan terlihat sesuatu yang bergerak lembut seperti balon yang melayang. Ia tidak memiliki tulang. Ia tidak memiliki otak seperti kita. Namun, ia bisa hidup, bergerak, bahkan berburu. Makhluk ini adalah ubur-ubur. Saat pertama kali melihat ubur-ubur, banyak orang mengira mereka hanyalah benda transparan yang terbawa arus. Tapi sebenarnya, ubur-ubur adalah makhluk hidup yang sudah ada di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Mereka adalah salah satu makhluk laut yang paling kuno yang masih ada hingga sekarang. Ubur-ubur termasuk dalam kelompok hewan yang disebut Cnidaria. Kelompok ini juga mencangkup karang dan anemon laut. Ubur-ubur bukan ikan. Meskipun mereka hidup di laut, mereka tidak memiliki tulang belakang, sehingga ubur-ubur termasuk hewan invertebrata. Yang membuat ubur-ubur sangat unik adalah tubuhnya yang sebagian besar terdiri dari air. Sekitar 95% tubuh mereka adalah air. Itu sebabnya mereka terlihat transparan, lembut, dan seperti melayang di dalam laut. Jika kita menyentuh ubur-ubur dengan hati-hati, tentu bukan yang berbahaya ya ubur-uburnya. Kita akan merasakan tekstur seperti agar-agar. Tubuh ubur-ubur terlihat sangat sederhana, tetapi sangat efektif untuk bertahan hidup. Bagian utama tubuhnya adalah bentuk payung atau yang disebut bel. Pada bagian atas ubur-ubur yang berbentuk seperti ini, bagiannya berfungsi untuk bergerak dengan cara mengembang dan mengempis. Ubur-ubur bisa mendorong air dan bergerak maju. Gerakan ini terlihat seperti tarian yang sangat indah di dalam air. Lalu, tentakel. Di bagian bawah payung terdapat tentakel panjang. Tentakel ini bisa pendek atau menjadi sangat panjang tergantung jenis ubur-uburnya. Tentakel ini adalah alat bantu berburu sekaligus alat pertahanan. Tentakel ubur-ubur dipenuhi dengan sel khusus yang disebut nematosita. Nematosista ini bekerja seperti jarum kecil yang bisa menyengat. Saat ada mangsa menyentuh tentakel, nematosista akan langsung menembakkan racun dalam waktu yang sangat cepat. Racun ini berfungsi untuk melumpuhkan mangsa, melindungi diri dari predator. Beberapa ubur-ubur memiliki sengatan ringan, tetapi ada juga yang sangat berbahaya. Ubur-ubur tidak berenang seperti ikan yang menggunakan sirip. Mereka bergerak dengan cara menghisap air ke dalam tubuh, lalu mendorong air tersebut keluar. Gerakan ini membuat mereka melayang perlahan di dalam air. Namun, sebenarnya sebagian besar pergerakan ubur-ubur
dibantu oleh arus laut. Mereka seperti penari yang mengikuti aliran air. Sahabat dan jelajah, salah satu hal paling mengejutkan adalah ubur-ubur tidak memiliki otak. Mereka juga tidak memiliki jantung. Lalu, bagaimana mereka bisa hidup? Ubur-ubur memiliki sistem saraf sederhana yang disebut jaringan saraf. Sistem ini membantu mereka merespon lingkungan. Mereka bisa merasakan cahaya, sentuhan, perubahan air. Meskipun terlihat sederhana, namun sistem ini cukup untuk membantu mereka bertahan hidup. Ubur-ubur adalah hewan karnivora. Mereka akan memakan plankton, ikan kecil, telur ikan, dan udang kecil. Ketika mangsa tersengat, tentakel akan menariknya ke arah mulut. Mulut ubur-ubur berada di bagian bawah tubuhnya. Setelah itu, makanan dicerna di dalam tubuh yang sederhana. Siklus hidup ubur-ubur sangat unik. Mereka memiliki dua bentuk kehidupan. Yang pertama, polip. Bentuk ini menempel di permukaan seperti batu atau karang. Bentuknya kecil dan tidak bergerak. Yang kedua, medusa. Ini adalah bentuk ubur-ubur yang kita kenal, yang berenang bebas. Dari satu polip bisa tumbuh banyak ubur-ubur kecil. Ini membuat populasi ubur-ubur bisa meningkat dengan cepat. Tahukah teman-teman? Ada satu jenis ubur-ubur yang sangat unik, yaitu Turritopsis dohrnii. Ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap polip setelah menjadi dewasa. Ini seperti kembali menjadi bayi. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mati ya. Mereka tetap bisa mati karena penyakit atau dimakan predator. Beberapa ubur-ubur bisa menghasilkan cahaya sendiri. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Di laut yang gelap, ubur-ubur bisa bersinar seperti lampu kecil yang indah. Bioluminesensi, cahaya ini digunakan untuk menarik mangsa dan mengelabui predator. Ubur-ubur bisa ditemukan di hampir seluruh lautan di dunia. Mereka hidup di laut tropis yang hangat, laut dingin dekat kutub, laut dangkal, laut dalam. Beberapa ubur-ubur bahkan hidup sangat dalam di tempat yang gelap tanpa cahaya matahari. Di dunia ini ada ribuan jenis ubur-ubur. Beberapa yang terkenal ada ubur-ubur bulan, ubur-ubur kotak, ubur-ubur api, ubur-ubur sisir. Setiap jenis memiliki bentuk dan kemampuan yang berbeda. Ternyata tidak semua ubur-ubur itu berbahaya. Namun, beberapa jenis memiliki racun yang kuat. Ubur-ubur kotak adalah salah satu yang paling berbahaya. Karena itu, kita harus berhati-hati saat berenang di laut. Dan, walaupun memiliki sengatan, ubur-ubur tetap memiliki predator. Beberapa hewan yang memakannya adalah penyu laut, ikan besar, burung laut. Lalu, apa peran penting ubur-ubur ketika di laut? Tentu, ubur-ubur memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu mengontrol populasi plankton,
menjadi makanan bagi hewan lain. Mereka adalah bagian dari rantai makanan laut. Ternyata di beberapa tempat jumlah ubur-ubur bisa meningkat sangat banyak. Ini disebut bloom. Penyebabnya bisa karena perubahan iklim, polusi, dan berkurangnya predator. Ubur-ubur bisa berdampak pada manusia. Sengatan saat berenang sangat berbahaya, mengganggu jaring nelayan, menutup saluran air pembangkit listrik. Namun, di beberapa negara, ubur-ubur juga dimakan sebagai makanan. Fakta menariknya, ubur-ubur sudah ada lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Tubuhnya hampir seluruhnya dari air, tidak punya tulang, bisa bersinar, ada yang bisa kembali muda. Dari ubur-ubur kita belajar hidup tidak harus keras untuk kuat. Mengalirlah mengikuti keadaan, beradaptasilah dengan lingkungan. Sahabat penjelajah, ubur-ubur adalah makhluk yang lembut, tetapi penuh keajaiban. Mereka tidak berisik, tidak cepat, tetapi tetap bertahan selama jutaan tahun. Mereka menari di laut, bersinar di gelap, dan menjadi bagian penting dari kehidupan di bumi. Dunia ini penuh dengan makhluk luar biasa, dan hari ini kita telah mengenal salah satu yang paling indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.